Oke, kita lanjut ngomongin corona ini ya. Oke, nah kalau jadi yang kita bahas di trias epidemiologi ini ada agent, host, dan environment-nya. Kita melihat interaksi dari tiga hal ini. Kalau misalkan mereka seperti ini, seimbang satu sama lain, maka ini adalah kondisi di mana kita sehat. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita ada di kondisi yang tidak sehat. Dimana kalau misalkan dia kondisinya seperti ini, berarti daya tahan kita sebagai manusianya itu atau hostnya itu berkurang. Sehingga nih kalau misalkan kita daya tahan tubuh itu berkurang, kita bisa terpapar oleh penyakit. Apalagi kalau terpapar penyakit, jadi kita bisa gampang untuk sakit ya. Kemudian nih, kalau misalnya, pada kondisi ini berarti kemampuan bibit penyakit untuk menularkan virusnya itu meningkat. Misalkan nih, jadi walaupun kalian tahu ada sekarang banyak pahlawan-pahlawan yaitu para dokter dan para perawat rumah sakit ini, mungkin mereka dalam keadaan imun yang sehat, kekebalan tubuh yang tinggi, mereka dalam keadaan sehat, tapi mereka kalau terpapar sama virus corona terus-menerus karena mereka sekarang sedang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ODP, PDP, sama yang benar-benar positif corona ya. Nah, kalau terpapar terus-menerus walaupun imun mereka sehat, mereka bisa kemungkinan akan sakit karena berarti ada ketidakseimbangan di trias epidemiologinya gitu. Nah, kalau kalian punya teman atau mungkin di lingkungan keluarga kalian, mungkin di lingkungan bukan keluarga ya, di lingkungan rumah kalian ada yang sebagai petugas medis, tolong jangan dijauhin, maksudnya tolong jangan dikucilkan gitu ya. Mereka bukan yang salah gitu loh, mereka bukan mereka bukan orang jahat gitu, mereka baik sebenarnya, tapi karena terpapar suatu hal, terpapar virus itu, akhirnya mereka sebagai host. Tapi bukan berarti kita harus menjauhi, hanya kita menjaga jarak. Bukan berarti harus dikucilkan, harus diejek-ejek gitu. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Mereka berjuang gitu ya, mereka berjuang untuk Indonesia gitu, untuk ngerawat orang-orang yang sedang terpapar sedang sakit. Jadi tolong jangan tambahkan beban mereka dengan mengucilkan mereka gitu. Oke, kemudian pada model 4 ini kita lihat pada lingkungan ada pergeseran lingkungan, kondisi lingkungan, sehingga terjadi ketidakseimbangan di sini. Berarti ini pada model ini seseorang itu akan berada pada kondisi yang tidak sehat karena adanya terjadinya pergeseran lingkungan. Misalkan nih ya, kalau lingkungannya bergeser, misalkan dari lingkungan yang bersih jadi lingkungan yang kotor. Jadi ini kan ada pergeseran perubahan lingkungan. Nah, itu akan menyebabkan kita bisa pada kondisi yang tidak sehat. Nah, ini riwayat alamiah penyakit itu jelas yang pertama itu ya masa prepatogenesis ya. Kalau kita terjadi pergeseran keseimbangan, maka kita akan sakit. Jadi pada masa patogenesis atau masa kita sudah terpapar virus tersebut, jadi kita ada awal terjadi sakit, masa awal sakit, masa lanjut sakit, dan masa penyembuhan. Nah, setelah masa lanjut penyakit ini sebenarnya ada kemungkinan adanya meninggal, menjadi penyakit kronis, cacat, atau bisa menjadi sembuh gitu ya setelah ini ya. Oke, next. Nah, tindakan pencegahan sendiri itu, kita tindakan pencegahan sendiri itu ada primordial, primer, sekunder, dan tersier. Kalau tindakan pencegahan primordial itu berarti kita mencegah orang-orang yang belum memiliki faktor risiko penyakit. Kita mencegah agar orang-orang yang belum sakit agar tidak sakit. Nah, kenapa sekarang pemerintah menerapkan PSBB, menerapkan social distancing, menerapkan uh, work from home ya WFH itu karena ini dia mencegah secara primordial, yaitu jangan sampai orang yang
belum terpapar ini jangan sampai mereka terpapar. Ya, gitu. Kemudian tindakan pencegahan ada yang primer. Nah, kalau yang primer itu berarti dia mempertahankan seseorang dari penyakit yang telah memiliki faktor risiko penyakit. Jadi jangan sampai orang yang sakit ini dia memaparkan pada yang lain gitu. Kemudian yang pencegahan sekunder itu mencegah seseorang yang telah sakit agar sembuh atau menghambat progresivitas penyakit dan menghindari komplikasi. Berarti kita mencegah orang-orang yang sudah terpapar coronavirus ini biar dia sembuh gitu. Ya. Kemudian kalau yang tersier itu upaya untuk memulihkan seseorang yang sakit sehingga menjadi manusia yang lebih berdaya guna. Kalau misalkan mereka sudah terpapar sama coronavirus, gimana kita bisa membuat mereka menjadi orang manusia yang lebih berdaya guna, produktif, dan memberikan kualitas hidup. Itu tindakan-tindakan pencegahan pada epidemiologi. Nah, yang terakhir mungkin, oke, sebentar. Ya, yang terakhir mungkin Ibu akan membahas lagi tentang coronavirus atau COVID-19 ini ya. Nah, COVID-19 ini, jadi ini secara epidemiologi sebenarnya ini ya. Yang pertama adalah kita harus tahu riwayat penyakitnya itu dari mana. Jadi, ini Ibu ambil dari salah satu video YouTube ya. Nah, ini adalah penyakitnya uh, dari kelelawar, dibawa sama kelelawar, dan kemudian diyakini dia ini dari kelelawar sampai ke terenggiling. Nah, dari terenggiling ini baru terpapar ke manusia, ya. Ini baru terpapar ke manusia. Nah, kemudian pada seorang epidemiologis dia mempelajari orang yang terpapar ini, ya, dia bisa dari R0-nya ini 2 sampai 3 itu berarti berapa orang satu orang. Dari satu orang yang kena, berapa orang yang bisa terpapar. Dan dari studi yang dipelajari oleh epidemiologis, mereka mempelajari bahwa satu orang yang terpapar bisa menyebabkan 3 orang lainnya terpapar virus. Nah, setiap satu orang ini kan memaparkan lagi terhadap 3 virus, 3 orang lagi. Jadi ini dari satu orang terpapar akan ada 3 orang yang bisa terpapar juga sama virus. Nah, dari 3 orang terpapar ini bisa menjadi 9 orang terpapar. Nah, dari 9 orang terpapar itu bisa menjadi 27 orang yang terpapar. Nah, kalau kalian lihatnya dari 139 ke 27, mereka pergerakannya secara eksponensial. Makanya kalian sering lihat bahwa coronavirus itu growth-nya itu exponential growth. Jadi kita nggak boleh main-main sama coronavirus karena dia pertumbuhannya secara eksponensial. Jadi bukan 1 jadi 2, 2 jadi 3. Tapi langsung 1 jadi 3, 3 jadi 9, 9 jadi 27. Bayangin kalau itu terus berlanjut gitu kan. Sampai berapa? 27 kali 3. 81 nanti orang. Jadi dari satu orang bisa memaparkan ke 81 orang. Kalau orang yang terpapar ini enggak diisolasi, tidak diisolasi. Makanya kenapa orang yang terpapar harus langsung diisolasi. Oleh karena itu kenapa kalau orang yang kena dia tidak boleh berbohong kepada petugas medis karena kalau dia berbohong, dia tidak diisolasi, akibatnya fatal. Ya. Kemudian di sini akan ada yang namanya series interval. Series interval itu misalkan gini, misalkan orang A terpapar sudah, bukan, positif kena coronavirus. Dia simptomnya timbul dari hari ke-0 sampai ke hari 14 simptomnya berhenti. Nah, ini simptom ini berapa lama juga orang epidemiologis yang mempelajari berapa lama sih simptom itu akan timbul. Dari apa? Ya dari data-data tadi, dari data-data orang yang sudah terkena dari corona itu gitu. Nah, kemudian nih dari orang pertama mungkin dia masih simptomnya develop, tiba-tiba terpapar ke orang kedua, si B. Nah, ini adalah series intervalnya dia. Berarti orang kedua ini bisa terkena pada hari kedua, simptom itu timbul dari orang pertama. Jadi bayangin kalau orang pertama ini pada sampai pada hari kedua belum diisolasi, dia akan memaparkan pada orang kedua. Nah, ini di interval 14 hari ini kalau dia tidak diisolasi mandiri atau tidak di uh, tidak diisolasi mandiri atau tidak ditangani, dia bisa memaparkan
pada orang lain lagi nih di dalam pada saat dia develop simptom ini kan ya. Nah, untungnya series interval kita 5 sampai 7,5 hari. Jadi dari satu orang ini ketiga orang ini butuh 7,5 hari. Dari 3 orang ke 9 orang bisa butuh 7,5 hari lagi. Jadi tidak bayangkan kalau influenza ini hanya dalam 2,5 hari. Kalau satu orang terpapar, 2,5 hari kemudian orang berikutnya bisa terpapar. Bayangkan kalau kita 2,5 hari bisa bahaya. Berapa banyak orang yang terpapar nanti. Oleh karena itu kenapa kita dan pemerintah sekarang memutuskan social distancing atau PSBB, yaitu karena kita mau memutus rantainya di sini gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan dari sekarang lagi work from home, lagi banyak tugas di rumah, ya dinikmati saja dulu asalkan kalian kan tidak membuat coronavirus ini exponential growth-nya semakin parah gitu ya. Nah, ini nanti yang akan harus kalian jelaskan di tugas besar kalian ya. Misalkan kalau kalian ambil tentang coronavirus yang terjadi mungkin di Balikpapan atau di Kalimantan Timur, kalian pelajari bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana sosiokulturnya orang Balikpapan sehingga bisa membuat coronavirus semakin baik kah atau coronavirus semakin penyebarannya semakin buruk, itu kenapa, kemudian solusinya apa, seperti itu yang harus kalian bahas. Nanti mungkin akan Ibu bahas lagi di minggu depan untuk seperti apa tugas besarnya. Mungkin nanti kita bisa dari Zoom meeting kalau misalnya ada yang mau tanya ya tentang tugas besar yang akan kalian kerjakan. Oke, sekian dulu untuk kelas hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek di deskripsi video ya.